Baik, berjumpa kembali. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyederhanakan bentuk eksponen. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian eksponen itu sendiri. Apa itu eksponen? Seperti apa itu eksponen? Sudah pernah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyelesaikan atau dalam hal ini kita menyederhanakan suatu bentuk eksponen. Jadi di sini kita akan belajar bentuk eksponen yang lebih abstrak lagi ya. Jadi kita bisa lihat di sini dalam penyederhanaan eksponen ini membuat ya atau suatu proses ya membuat suatu bentuk yang sederhana dari eksponen tersebut ya. Jadi ekspresi matematika yang melibatkan eksponen ke dalam yang bentuk yang lebih sederhana ya. Sehingga nanti bentuknya yang sederhana itu tidak dapat disederhanakan lagi ya. Jadi sudah ada jadi bentuk finalnya ya. Bentuk final atau bentuk yang paling sederhana di antara bentuk-bentuk lainnya ya. Ya, seperti itu pengertian penyederhanaan eksponen. Seperti apa sifat-sifat eksponen kita sudah bahas ya. Ya, karena kita membahas tentang penyederhanaan eksponen, pastinya kita harus flashback kembali sifat-sifat dari eksponen tersebut. Beberapa sifat-sifat eksponen yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya dapat kita lihat di gambar ini ya. Ini ada beberapa sifat-sifat eksponen. Ya saya harap kalian sudah memahami ini bentuk-bentuk ini ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita langsung ke contoh saja ya, daripada kita akan lebih banyak kita berbicara masalah pengertian dan lain sebagainya. Lebih baik kita akan langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini seperti biasa contoh soalnya itu untuk penyederhanaan bentuk eksponen itu ada memiliki contoh seperti ini ya. Ini adalah salah satu contohnya saja. Misalnya kita diberikan sebuah bentuk ya, suatu bentuk seperti ini. Jadi 10x pangkat 7 y pangkat 5 ya. 10x pangkat 7 kali y pangkat 5 per 5x pangkat 7 y pangkat 4 ya. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Kemudian suruhannya adalah bagaimana kita menyederhanakan bentuk ini. Nah, caranya adalah ya kita harus ketahui dulu ya. Nah, ini pembahasannya, tapi dalam pembahasan ini kita harus lihat dulu. Di sini bilangan pokok yang sama mana saja. Kalau 10 dengan 5 ini kan koefisien ya. Jadi kita tidak akan lebih banyak bekerja di sini, tapi kita lebih banyak bekerja di X dan Y. Kita memiliki dua bilangan pokok di sini, ada X ada Y ya. Yang masing-masing memiliki eksponen yang berbeda-beda. Nah, jadi kita bisa gunakan sifat-sifat dari eksponen ya. Ya, kalau misalnya dua bilangan pokok yang sama ya, walaupun pangkatnya berbeda, tapi kalau bilangan pokoknya sama, kalau dia bentuknya per ya atau bagi seperti ini, kita tinggal mengurangi eksponennya ya. Jadi M dikurangi N. Jadi secara otomatis untuk dalam pembahasan di sini kita tadi melihat ada X berpangkat 7, di bawahnya ada X berpangkat 7 ya. Nah, sehingga nantinya X 7 dikurangi 7. Nah, kenapa begitu? Karena bentuknya per. Tadi kita lihat sifat dari eksponen itu sendiri, kalau bentuknya per seperti ini dengan bilangan pokok yang sama, maka eksponennya kita kurangkan ya. 7 dikurangi 7. Seperti itu. Nah, untuk bilangan pokok Y juga sama.
Yang di atas ini ada di bagian pembilangnya, ada Y pangkat 5. Untuk menyebutnya di Y berpangkat 4. Sehingga nanti kita mendapatkan Y 5 dikurangi 4 karena bentuknya per ya. Karena bentuknya per ya seperti ini, maka 5 dikurangi 4 seperti itu. Sehingga menghasilkan kalau 10 per 5 kan hasilnya 2 ya. Nah, 7 dikurangi 7 0 ya. Kemudian 5 dikurangi 4 itu 1. Nah, bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2Y. Kenapa? Karena kalau X berpangkat 0 dengan X tidak sama dengan 0, ini akan menghasilkan nilai 1. Jadinya 2 kali 1, ya 2 tetap ya. Kemudian Y berpangkat 1, karena Y berpangkat 1, maka tidak usah ditulis. Sehingga menghasilkan 2Y ya. Ini pembahasan contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini sudah lumayan susah, sedikit lebih susah ya. Nah, kita diberikan bentuk seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya ya? Caranya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kebetulan negatif 2 kan tidak punya teman di sini ya. Ini 1 di sini ya. Karena 1 tidak ditulis ya. Nah, kita bisa lihat di sini negatif 2 X negatif 3 dikurangi 3 ya. Dikurangi negatif 3 di sini ya. Negatif 3 dikurangi negatif 3. Dikurangi negatif ini menghasilkan positif ya. Sehingga negatif 3 plus 3 ini akan menghasilkan 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bilangan pokok Y sekarang di pembilang dan penyebutnya. Yang di pembilangnya 2, di penyebutnya berpangkat 3 ya. Ini pangkat 2 berpangkat 3. Jadi kita lihat di sini, kita cari selisihnya. Jadi 2 dikurangi 3 sesuai dengan sifat ini, sifat yang kedua ini ya, yang bentuk per itu. Nah, sehingga kita mendapatkan negatif 2, X berpangkat 0, Y berpangkat negatif 1. Tadi kita tahu ya, X berpangkat 0, ya kalau berpangkat 0 dengan X tidak sama dengan 0, itu menghasilkan 1 ya. Negatif 2 kali 1 tetap negatif 2 ya. Sehingga nanti menjadi 1/Y ya. Y berpangkat negatif 1 jadi berapa? Kita lihat sifat ini. Nah, A berpangkat negatif N sama dengan 1/A berpangkat N. Sehingga nanti menjadi, nah di sini akan menjadi, karena Y berpangkat negatif 1, dia akan menjadi 1/Y berpangkat 1. Ya, karena 1 berarti karena 1/1/Y berpangkat 1. Karena berpangkat 1 tidak usah ditulis ya. Jadinya ini akan menghasilkan negatif 2/Y. Seperti itu. Nah, untuk contoh 3 di sini lebih kompleks lagi ya. Kita di sini melihat sebuah bentuk ya. Bentuknya itu adalah pangkat berpangkat ya. Jadi A berpangkat negatif 3 berpangkat negatif 2. Jadi hasilnya ini dipangkatkan dengan negatif 2. Kemudian B berpangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2. Hasilnya ini yang dipangkatkan 2 ya. Dan hasil perkalian ini dipangkatkan 3 ya. Lihat di sini. Per A kuadrat ya. A kuadrat di sini kali B berpangkat negatif 2. Hasilnya ini dipangkatkan 2. Nah, ini bentuk pangkat berpangkat. Ini sudah lebih susah lagi dari sebelumnya ya. Tapi bisa kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita ketahui ya, bentuk sifat-sifat eksponen. Kalau A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N, ini akan menjadi A berpangkat M kali N, seperti itu ya. Kemudian kita juga kenal bentuk ini.
Kalau ada dua bilangan pokok A dengan B ini dipangkatkan M itu ya. Dia akan menjadi A berpangkat M kali B berpangkat M. Nah, ini kita akan aplikasikan di pembahasan contoh yang ketiga ini ya. Jadi ada A berpangkat negatif 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, ini akan menghasilkan A berpangkat negatif 3 kali negatif 2. Ya, sesuai dengan sifat yang tadi kita bahas. Nah, untuk bilangan pokok B, ini kan berpangkat 5. Nah, B berpangkat 5 dipangkatkan lagi dengan pangkat 2 ya kan. Berpangkat 2 lagi. Sehingga dia akan menghasilkan B pangkat 5 kali 2. Oke, seperti itu. Nah, untuk bentuk bawahnya yang pernya ini, yang di bagian penyebutnya, kita coba tidak lakukan operasi terlebih dahulu. Kita tetapkan seperti ini. Kita akan hitung nanti bagaimana penyederhanaannya. Kita lihat yang di atas dulu ya. Negatif 3 kali negatif 2. Ya, perkalian dua bilangan. Ya, perkalian dua bilangan dengan tanda yang sama, negatif-negatif, hasilnya selalu positif ya. Jadinya A berpangkat 6. Kemudian kali B-nya kan dikalikan ini. Nah, menjadi B berpangkat 10. Hasilnya itu nanti dipangkatkan 3 seperti itu. Oke, per ini sama masih A kuadrat kali B berpangkat negatif 2 dikuadratkan ya. Nah, nanti akan kita lihat di sini ada bentuk pangkat 3-nya di sini. Ada dua bilangan pokok yang berbeda berpangkat 3. Nah, ini sama dengan sifat eksponen yang keempat nanti ini. Yang ini keempat ini ya. A kali B berpangkat M akan menjadi A berpangkat M, B berpangkat M. Sehingga hasilnya seperti apa? Nah, ini sama-sama kali 3 juga. Ya, 6-nya dikali 3, 10-nya juga kali 3. Yang ini kali 2 ya, karena di sini berpangkat 2. Kali 2, kali 2 juga. Sehingga menghasilkan ya A berpangkat 6 kali 3 kali B berpangkat 10 kali 3 per A kuadrat kali 2 kali B berpangkat negatif 2 kali 2. Sehingga menghasilkan A berpangkat 18 kali B berpangkat 30 per A berpangkat 4 kali B berpangkat negatif 4. Nah, kita kembali lagi menggunakan sistem ini ya. Kita sifat eksponen yang kedua, A berpangkat F per A berpangkat N, ini menjadi A berpangkat M dikurangi N. Ya, mari kita lihat bilangan pokok yang sama. A dengan A, B dengan B ya. Jadi A berpangkat 18 per A berpangkat 4, sehingga kita cari selisihnya di sini. Nah, kemudian B berpangkat 30 per B berpangkat negatif 4. Kita cari juga selisihnya. Sehingga menghasilkan A berpangkat 18 dikurangi 4 kali B berpangkat 30 dikurangi negatif. Nah, ingat dikurangi negatif. Nah, ya, sehingga menghasilkan plus di sini jadinya ya. Nah, hasilnya ini akan menjadi A berpangkat 14 kali B berpangkat 34. Nah, seperti itu hasil akhirnya yang paling sederhana ya. Ya, demikian dari saya penjelasan mengenai penyederhanaan bentuk eksponen. Mari kita lanjutkan dengan latihan soal.